Bab 28, otaknya ada lubang. Mu Bei sempat tertegun. Lalu ia paham maksud Yi. La mengusap kepala Yi pelan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kakak akan kembali mencari kamu," katanya. Yi akan berlatih sungguh-sungguh. Tunggu kakak kembali. Nanti Yi ikut kakak pergi menjelajah. Mu Yi memang penurut. Mu Bei tersenyum tipis. Ia mengangguk pada Mu Yunfeng dan Du Qingyue, lalu melangkah lebar keluar dari kediaman klan Mu. Tak lama, sosoknya lenyap dari pandangan mereka bertiga. Air mata Mu Yi akhirnya jatuh juga. "Ayah, ibu, kalian tahu tidak, waktu aku 5 tahun aku menarik kakak diam-diam kabur ke tambang untuk mencari kalian. Di jalan kami bertemu 3 serigala ganas. Kakak mati-matian melindungi aku di belakangnya. Daging di kakinya sampai tersobek, tapi dia tidak mundur. Setelah berhasil mengusir serigala, takut aku dimarahi, dia memapah aku yang ketakutan dan pincang-pincang kembali ke kediaman. Sampai sekarang, bekas taring serigala di kakinya masih ada. Waktu itu, dia baru 7 tahun. Dia juga masih anak-anak. Tanpa kakak, aku sudah lama mati. Kakak itu orang yang sangat lembut. Dulu kakak juga pernah meninggalkan kediaman, tapi waktu itu cuma pergi ke sekte pedang Qingyun untuk berlatih. Beda dengan sekarang. Bangsat-bangsat itu punya hak apa bilang kakak bukan orang klanmu. Kakak membawa pulang kehormatan besar. Satu kota Puyun menaruh hormat. Lalu mereka membunuh saudara, membantai istri saudaranya. Biadab sampai langit pun murka. Apa wajah mereka tidak merasa malu bilang kakak bukan orang klanmu? Punya kualifikasi apa?" Sampai di akhir, ia memeluk Du Qingyue dan menangis terseduh-seduh. Du Qingyue dan Mu Yunfeng terharu. Mereka sama sekali tak menyangka, waktu putri mereka berusia 5 tahun, pernah terjadi hal seperti itu. Keduanya kembali memandang ke arah Mu Bei pergi. Namun di sana sudah tak ada sosok Mu Bei. Matahari condong di barat. Langit menggelap. Bintang-bintang segera bertebaran. Di sebuah kamar di sisi timur kediaman, wajah Mu Ranran penuh kebencian. Tangan menggenggam erat. "Mu Bei, dasar bajingan. Aku pasti balas dendam. Meski harus mengorbankan kehormatanku sampai dilalui 10.000 pria, aku tetap akan membuatmu mati. Dan si jalang Mu Yi itu, harus mati juga. Kalian berdua, sepasang anjing, harus masuk neraka." Hampir di detik kata-katanya selesai, sebuah anak panah hitam pekat menembus jendela, tertutup gelapnya malam, lalu menembus lehernya. Ia bahkan tak sempat menjerit. Di atas sebatang pohon besar di sisi luar timur kediaman, Mu Bei melemparkan busur panjang di tangannya, berbalik, lalu menyatu dengan kegelapan. Malam makin pekat. Bintang di langit semakin banyak. Tak lama, fajar merekah. Matahari pagi terbit. Sekejap, 5 hari berlalu. Mu Bei sudah jauh meninggalkan kota Puyun. Sore itu, ia berhenti beristirahat di sebuah kuil tua di pegunungan. 5 hari penuh di jalan. Tempat ini sudah tak jauh dari kota prefektur Beijun. La hendak ke perbatasan untuk mendaftar jadi prajurit. Harus berangkat dari kota prefektur Beijun naik kapal laut besar, menyeberangi perairan luas untuk tiba di tujuan. Ia mengeluarkan bekal dan air yang disiapkan. Makan dan minum sekadarnya. Lalu ia mengingat kembali kejadian saat membunuh Mu Yanting. Sebenarnya, dengan kekuatan dirinya sendiri, ia tidak mungkin membunuh Mu Yanting. Bagaimanapun, Mu Yanting sudah mencapai tingkatan Yangqi. Meski baru tahap awal, tetap bukan lawan yang bisa diatasi oleh dirinya yang baru tingkatan Duangu. Waktu itu, karena amarah yang memuncak, ia menebas satu pedang, lalu tanpa sengaja meminjam sehelai kekuatan pedang dewa di dalam tubuhnya. Waktu kejadian ia tak sempat berpikir. Sekarang saat tenang mengingatnya, ia merasa, sehelai kekuatan itu saja mungkin bahkan membuat seorang maestro Tongtou tak mampu menahan.
Sangat mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, kekuatan itu hanya seulas napas kecil dari pedang dewa di tubuhnya. Kalau bisa memanggil seluruh kekuatan pedang itu, akan seberapa menakutkan. Mungkin, membelah gunung dan membalikkan lautan cukup satu tebasan. Beberapa hari lalu itu tidak sengaja menarik sehelai kekuatan. Bisakah aku memanggilnya dengan sadar? Ia merenung. Begitu terpikir, ia segera memakai metode pengamatan internal untuk meninjau pedang dewa di dalam tubuh, mencoba menggerakkannya. Tak lama, 1 jam berlalu. Pedang dewa di tubuhnya diam seperti batu. Ia agak kecewa. Sepertinya, ingin mengendalikan pedang dewa itu secara aktif bukan hal yang mungkin. Setidaknya, untuk saat ini tidak ada harapan. Ia menghela napas. Tak mau berpikir terlalu jauh. Ia bereskan bekal dan air, bersiap melanjutkan perjalanan. Saat itu juga, dengan langkah-langkah panik, seorang pemuda berbaju perak dan seorang kakek berjubah biru berlari masuk, pakaian berlumuran darah. Bersamaan, 7 pria paruh baya menyusul masuk sambil membawa pisau tajam. Mu Bei menoleh sekilas, lalu berdiri dan mundur. Pemuda berbaju perak dan kakek berjubah biru jelas sedang dikejar. Ia tak ingin terseret. Kakek berjubah biru wajahnya tegang. Ia berdiri menghalangi di depan si pemuda. "Tuan muda, Anda duluan pergi. Tak seorang pun boleh kabur." Di antara 7 orang itu, pria berbaju hitam yang tampak memimpin bicara dingin. Seketika 4 orang menyerbu ke arah si pemuda dan si kakek. Di saat yang sama, orang itu melirik Mu Bei dingin. 2 orang langsung mendekati Mu Bei. "Aku tidak ada hubungan dengan mereka. Pergi sekarang." Mu Bei memperjelas. Bukan karena takut. Ia hanya enggan menimbulkan masalah. Sayangnya, 2 orang itu tak menggubris. Mereka mengayunkan pisau panjang yang tajam. Dalam sekejap, bilah pisau menebas miring tanpa ampun. Kekuatan dan darah di tingkatan Yun Sui bergemuruh. Tebasannya ganas. Mu Bei menghela napas. Sepertinya ini tak bisa dihindari. Ketujuh orang ini jelas berniat membunuhnya untuk menutup mulut. Denting terdengar. Pedang Suk melompat keluar dari sarung. Seperti kilat. Sekejap saja 2 pisau panjang terpotong, 2 kepala melayang. Pria berbaju hitam itu langsung terkejut. 4 orang yang menyerang si pemuda dan si kakek ikut melongo. Pemuda di depan mereka jelas baru tingkatan duango. Namun ia bisa menebas mati 2 rekan mereka yang berada di Yun Sui tahap awal dalam sekejap. "Berani membunuh orang-orang kami, nyalimu besar juga." Pria berbaju hitam mendesis dingin. Mu Bei menatapnya. "Kamu bodoh, atau otakmu ada lubang? Kalau kamu tidak menyuruh mereka membunuhku, apa aku akan balik menyerang?" Pemuda berbaju perak dan kakek berjubah biru semula juga terkejut. Tapi mendengar ucapan Mu Bei, mereka nyaris tak menahan tawa. Wajah pria berbaju hitam langsung menghitam. "Mulutmu tajam sekali." Pisau panjang di tangannya bergetar. Bayangan pisau seperti naga menggulung ke depan. "Saudara, hati-hati. Orang ini sudah Yun Sui kesempurnaan besar. Teknik pisaunya sangat berbahaya." Pemuda berbaju perak berseru mengingatkan. Hampir saat kata-katanya selesai, pisau si pria berbaju hitam sudah menekan ke depan Mu Bei. Wajah Mu Bei tetap tenang. Ia menari dengan pedang 72 tingkat kesempurnaan besar. Pola pedangnya halus dan sulit dibaca. Denting, denting, denting. Pisau dan pedang beradu. Bunyi logam saling bersahut. Bahkan udara ikut bergetar. Puluhan tarikan napas berlalu. Terdengar bunyi cipratan darah. Perut pria berbaju hitam tertebas. Ia terjengkat mundur. Kuat sekali. Mata pemuda berbaju perak menyempit. Dengan tingkat duango, setelah bentrokan singkat, ia bisa melukai seorang kuat di Yun Sui kesempurnaan besar. Pria berbaju hitam juga terkejut. Namun saat itu, pedang Mu Bei kembali menyapu. Denting, denting, denting.
Bunyi logam tak henti. Mu Bei menginjak langkah angin 9 putaran. Ia memutar pedang 72. Keduanya saling melengkapi, membuat si pria berbaju hitam terus-terusan dipaksa mundur. Puluhan tarikan napas lagi berlalu. Darah kembali menyembur. Satu lengan pria berbaju hitam tertebas jatuh. Ia sempoyongan mundur, menghadapi Mu Bei. Fang berialan sambil mengangkat pedang. Orang itu cepat berseru, "Berhenti! Ampuni aku!" Mu Bei tetap diam. Pedang Suk bergerak. Tebasan pedangnya cepat dan ganas. Sekejap saja, pria berbaju hitam kembali terkena beberapa tebasan. Darahnya mengucur tak henti. "Kamu benar-benar mau menghabisiku?" Ia melotot marah dan panik. Mu Bei tak membuang kata. Pola pedangnya justru makin tajam. Kalau tidak dihabisi, nanti dia balik membawa orang yang lebih kuat untuk balas dendam. Ia tidak sebodoh itu. Puluhan bayangan pedang mengitarinya, sulit dibedakan mana nyata mana palsu. Sekejap lagi, satu lengan si pria berbaju hitam kembali jatuh. Darah berceceran membasahi lantai. Jangan bunuh aku. Aku tahu salah. Aku bersumpah, aku tidak akan balas dendam. Sungguh, kumohon, lepaskan aku." Ketakutan memenuhi mata pria berbaju hitam. Tubuhnya gemetar. Ia memohon Mu Bei mengampuni. Wajah Mu Bei tetap datar. Tebasan pedangnya menyelimuti sosok lawan. 3 tarikan napas kemudian, ujung pedang menembus tenggorokannya. Pemuda berbaju perak dan kakek berjubah biru menarik napas dingin. Belum lama pertarungan, pria Yun Sui kesempurnaan besar itu sudah dihabisi. Suara angin membelah udara terdengar. 4 pria lainnya panik dan kabur. Mu Bei melirik ke arah mereka. Ia meledakkan langkah angin 9 putaran. Dalam sekejap, ia menghadang mereka. Pedang Suk berputar. Pola pedang Fang halus menyelimuti keempatnya sekaligus. Kalau sudah turun tangan, harusnya dihabisi semua. Kalau satu saja lolos, masalah akan segera datang. Ah! Jeritan menggema. Dalam sekejap, keempat pria itu semua tumbang. Kuil menjadi hening. Lantai berlumur darah. 7 mayat tergeletak. Pemuda berbaju perak tersadar dari keterkejutannya. Ia cepat maju, menangkupkan tangan memberi salam. "Terima kasih, saudara, sudah menolong kami." Mu Bei menoleh sekilas. "Aku hanya terpaksa membalas. Bagaimanapun, kalau bukan karena saudara, kami berdua pasti mati di sini." "Ini adalah pertolongan besar," pemuda berbaju perak berkata serius. Ia kembali memberi salam pada Mu Bei. Kakek berjubah biru juga menunduk memberi hormat. "Benar kata Tuan Muda. Kalau bukan karena Tuan membela, kami berdua mustahil bisa hidup." Mu Bei tak terlalu ambil pusing. Ia melirik mayat di lantai. "Kalau nanti ada yang bertanya, bilang saja 7 orang ini kalian yang bunuh. Tidak masalah, kan? Pria berbaju hitam dan yang lainnya sudah mati. Namun kalau 2 orang ini menyebut ada dirinya yang membantu, kabar yang tersebar bisa saja mengundang masalah." Pemuda berbaju perak dan kakek berjubah biru paham maksud Mu Bei. Pemuda itu mengangguk. "Tidak masalah." Sambil berkata, ia memperkenalkan diri. "Namaku Jing Wen Kang. Bolehkah aku tahu nama saudara? Kita hanya berjumpa di jalan. Tidak perlu tahu nama. Aku pamit." Mu Bei berjalan keluar dari kuil tua. Tak lama, sosoknya menghilang di kejauhan. Kakek berjubah biru menatap ke arah Mu Bei pergi. Ia tersenyum pahit. Pahlawan yang satu ini benar-benar hati-hati. Dia tidak mau ada sedikit pun kemungkinan menarik masalah. "Itu sebenarnya kebiasaan yang bagus," kata Jing Wen Kang. Ia tak bisa menahan diri untuk kagum. Saudara itu baru tingkatan Duango, tapi sudah sekuat itu. Sulit dibayangkan. Ia tersenyum pahit. "Dulu, dengan Yun Sui tahap awal aku bisa menahan Yun Sui puncak. Aku kira sudah sangat kuat. Ternyata pikiranku lucu.
Benar-benar katak dalam tempurung. Tuan muda tidak perlu terlalu merendah. Pemuda seperti dia, pada akhirnya tetap sangat langka di dunia. Bahkan para jenius di kota kekaisaran, kalau di ranah yang sama, mungkin juga jauh kalah, kata kakek berjubah biru. Jing Wenkang mengangguk. Lalu ia bertanya dengan suara berat, Paman Yuan, kali ini orang-orang ini, apa Anda bisa menebak siapa yang mengirim? Kalau Tuan muda mati, siapa yang paling mungkin jadi pewaris ketua klan? Paman Yuan balik bertanya. Adikku tidak pantas. Kalau aku mati, pewaris ketua klan yang paling mungkin. Mata Jing Wenkang menjadi dingin. Putra paman kedua. Bintang-bintang memenuhi langit. Bulan menggantung tinggi. Seiring waktu, bintang-bintang berkurang, bulan pun bersembunyi. Setelah keluar dari kuil tua, Mu Bei terus melaju tanpa henti. Kira-kira sehari kemudian, ia tiba di depan sebuah kota besar yang menjulang. Bab 29, Niat Busuk. Kota itu besar. Temboknya menjulang tinggi, dingin dan berwibawa, memancarkan aura megah yang menekan. Inilah kota prefektur Beijun. Dibanding kota Puyun, kota prefektur Beijun bagaikan seekor raksasa purba yang terbentang di atas tanah. Tekanan auranya jauh di atas Puyun. Mu Bei melangkah masuk. Orang lalu lalang. Jalan-jalan bersilang ke segala penjuru. Toko-toko berderet, barangnya beragam dan berkualitas. Pesan tiket kapal dulu, gumamnya. Tak lama kemudian, ia tiba di Ziwei Yuntong dan memesan tiket menuju perbatasan. Sayang, kapal sebelumnya baru berangkat setengah hari lalu. Pelayaran berikutnya baru akan berangkat setengah bulan lagi. Mu Bei memang agak kecewa, tapi tak terlalu mempermasalahkan. Setelah menyimpan tiket, ia pergi ke sisi utara kota dan menyewa sebuah rumah kecil dengan halaman. Sewa setengah bulan 5.000 tael. Buat orang biasa itu mahal. Tapi bagi Mu Bei sekarang, tidak ada apa-apanya. Kartu emasnya berisi 8 juta tael. Soal harta, bahkan sebagian kepala keluarga kecil di kota ini pun belum tentu bisa menandinginya. Kalau uang tak kurang, tentu tinggal harus yang nyaman. Yang terutama, ia harus berlatih setiap hari. Tinggal di penginapan merepotkan. Usai menaruh barang, ia seperti biasa menekuni jurus dan aliran, satu pedang mengungguli dunia. Lalu pandangannya mengarah ke barat kota. Kurang lebih sudah 5 tahun aku tak bertemu bibi. Ibunya, Suan Qingyi, punya adik perempuan bernama Suan Qingsui. Waktu kecil ia pernah beberapa kali bertemu. Bibi pernah membelikannya baju dan mainan. Baiknya bukan main. Ibu sudah tiada. Datang ke kota prefektur, tentu ia harus menjenguk bibi. Ia beres-beres singkat, lalu keluar, menuju barat kota. Bibi dulu menikah ke keluarga Fan, salah satu dari 7 keluarga besar kota. Kediaman Fan berada di sisi barat. Kota prefektur sangat luas. Sekitar setengah jam kemudian, ia tiba di depan kediaman Fan. La menyampaikan maksud kedatangannya pada para pelayan. Tak lama, seorang wanita cantik paruh baya dan seorang gadis berjalan keluar. Wanita itu bergegas mendekat. Wajahnya berseri. Bei, benar kamu. Bi, sapa Mu Bei sambil tersenyum. Beberapa tahun tak bertemu. Bibi tampak sedikit lebih letih, tapi tetap seramah dulu. Anak baik. Suan Qingsui lembut sekali. Ia menoleh ke sang gadis. Sinsin, cepat panggil kakak sepupu. Fan Sinsin melangkah ringan, lalu berseru datar, kakak sepupu. Ia mengenakan atasan pendek, dipadukan rok hitam. Sepasang kaki putih bak giok terulur, panjang dan jenjang. Mu Bei menanggapinya dengan senyum, mengangguk. Terakhir kali ia melihat Fan Sinsin, usianya baru 10 tahun. 5 tahun berlalu. Kini gadis itu sudah tumbuh tinggi semampai, sangat cantik. Bi, paman, tanya Mu Bei pada Suan Qingsui. Suami bibinya di keluarga Fan berperingkat kelima. Kesan Mu Bei cukup dalam.
Orangnya jujur dan polos. Raut Suan Kingsui meredup. Pamanmu meninggal 2 tahun lalu. Maaf, Bi. Aku tak tahu, ucap Mu Bei cepat-cepat. Tidak apa. Sudah 2 tahun berlalu. Suan Kingsui mengibaskan tangan, lalu menatap Mu Bei dari atas ke bawah sambil menggoda. Yang jelas kamu, Bei, beberapa tahun tak jumpa, makin tampan saja. Entah nanti berapa gadis cantik yang akan kamu buat patah hati. Mu Bei pun sedikit kikuk. Apa gunanya tampan? Lelaki tetap harus mengutamakan ilmu bela diri. Fan Xinxin mendengus kecil. Wajahnya menampakkan kagum dan rindu. Yang benar-benar tampan itu seperti senior Jing Wenkang. Berdiri di puncak generasinya. Bahkan para mentor Akademi Changyu mengakui. Mu Bei terkekeh. Nana Jing Wenkang terdengar agak familiar. 5 hari lalu, di kuil Reyot tempat ia singgah, pemuda berbaju perak yang dikejar-kejar itu sepertinya bernama Jing Wenkang. Tapi ia tidak menyinggungnya. Bu, aku duluan ya. Nanti keburu telat, kata Fan Xinxin, hendak pergi. Tunggu. Suan Kingsui menahannya, lalu berkata pada Mu Bei, Bei Xinxin diundang ke sebuah pertemuan kecil. Sebagian besar pesertanya laki-laki muda. Ibu kurang tenang. Pas kamu datang, bisa temani dia. Tolong jaga dia. Bu, apa-apaan sih? Aku mau ke pertemuan, ngapain bawa orang luar? Orang luar apa? Itu sepupumu. Keluarga sendiri. Kalau kamu tak setuju, hari ini jangan harap pergi. Suan Kingsui menegur, nada suaranya tegas. Ia menoleh lagi pada Mu Bei. Bei, boleh ya? Ia tersenyum. Nanti ibu traktir kamu makan enak untuk berterima kasih. Bei, aku sih tak masalah. Tinggal Xinxin mau atau tidak, katamu. Dia tak punya pilihan. Ujar Suan Kingsui mantap. Fan Xinxin sangat tak srek, tapi tak bisa membantah ibunya. Akhirnya ia setuju membawa Mu Bei. Pertemuan ini diselenggarakan adik kandung idolanya, Jing Wenkang. Mungkin bisa dengar banyak kabar tentang Jing Wenkang. Ia harus datang. Meninggalkan kediaman Fan, Mu Bei mengikuti Fan Xinxin menuju Suo Yun Lou. Pertemuan diadakan di sana. Nanti yang datang itu para putra-putri terbaik keluarga besar kota. Kamu jangan banyak bicara. Jangan bikin aku malu. Ujar Fan Xinxin dingin. Mu Bei tersenyum saja. Ia datang dari kota Puyun yang terpencil. Sepupu yang lahir di salah satu dari 7 keluarga besar ini jelas meremehkannya. Tapi ia tak mempermasalahkan. Kalau bukan karena permintaan bibi, ia pun malas menghadiri pertemuan begitu. Sikap Mu Bei membuat Fan Xinxin makin tak puas. Pokoknya nanti kamu diam saja. Tak lama, mereka tiba. Mu Bei mengikuti Fan Xinxin masuk ke sebuah ruang elegan. Di dalam sudah ada 7 orang, 6 pemuda dan 1 gadis. Para pemuda berbusana mewah. Sang gadis berdandan tebal. Melihat Fan Xinxin masuk, mereka serentak menoleh. Terutama ke-6 pemuda. Mata mereka langsung berbinar. Pandangannya tak sengaja maupun sengaja menyapu kaki putih jenjang Fan Xinxin. Xinxin, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu, ujar gadis berdandan tebal. Lalu ia menyadari Mu Bei di sisi Fan Xinxin. Ini siapa? 6 pemuda itu ikut memandang Mu Bei. Fan Xinxin melirik Mu Bei. Sepupuku. Dari kota Puyun. Ibuku menyuruhku membawanya untuk lihat-lihat. Mereka serempak mengangguk, lalu tak menaruh peduli lagi. Tak ada yang menyapa Mu Bei. Tak ada basa-basi. Nyaris langsung mengabaikannya. Jing Wenyuan, bisa ceritakan soal senior Jing Wenkang? Fan Xinxin bertanya pada seorang pemuda berjubah ungu, wajahnya penuh harap. Jing Wenyuan meneliti kaki jenjang Fan Xinxin dengan rakus. Tentu bisa. Ia mengeluarkan sebuah kendi arak dan tersenyum jumawa. Ini aku minta teman bawa dari kota kekaisaran. Arak 100 ragi bunga persik.
Konon harum dan bikin mabuk lembut hingga 100 hari. Biasanya tak bisa kita minum. Ayo, sambil minum sambil bicara. Betul, ngobrol doang membosankan. Minum sambil cerita, seseorang menimpali. Beberapa pemuda bergiliran menuangkan dan mengadu gelas dengan Fan Xinxin, terus-menerus menawari minum. Mu Bei melihat semuanya. Ia mengerti apa yang dikhawatirkan bibinya. Orang-orang ini berniat busuk. Xinxin bukan hanya cantik, tapi juga kuat minum. Ayo, satu cawan lagi. Jing Wunyuan terus membujuk. Fan Xinxin ternyata tak kuat minum. Wajah cantiknya segera merah padam. Bibir mungilnya mengguman pelan, meneguk dengan linglung. Kaki putihnya pun bersemu merah. Mata Jing Wunyuan membelalak. Adam's apple-nya bergerak. Ia menelan ludah. Langit mulai gelap. Setelah membayar, mereka keluar dari Suo Yun Lou. Jing Wunyuan melirik Mu Bei dan memerintah pongah, kamu pulang dulu. Kami masih ada urusan. Ia menyeret Fan Xinxin yang setengah mabuk menuju kejauhan. Pemuda lain cekikikan. Ada yang merangkul bahu harum si gadis berdandan tebal, ikut menyusul. Saat itu, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangan Jing Wunyuan. Maaf, dia ikut aku pulang, kata Mu Bei tenang. Jing Wunyuan menatap Mu Bei. Suaranya mendingin. Kukatakan, kami masih ada urusan. Aku juga bilang, dia harus pulang denganku. Cengkeraman Mu Bei menguat. Wajah Jing Wunyuan berubah. Pegangannya pada Fan Xinxin refleks terlepas. Mata Fan Xinxin berkabut. Lagoyah, lalu mundur ke belakang Mu Bei dan meremas baju Mu Bei erat-erat. Mu Bei meliriknya sekilas. Gadis ini tak bodoh juga. Sekarang ia sudah melihat niat bejat Jing Wunyuan. Dasar kampungan, kamu tuli. Kata-kata Tuan Yuan tak kamu mengerti. Jangan sok jadi penghalang. Seorang pemuda maju. Mu Bei mengayun kaki. Satu tendangan. Pemuda itu terbang sekitar 3 meter, mendarat menggelinding. Mu Bei lantas menarik Fan Xinxin dan berbalik menuju kediaman Fan. Selain gadis berdandan tebal, 5 orang termasuk Jing Wunyuan serentak melangkah, menghadang Mu Bei. Letakkan dia. Patahkan satu lenganmu sendiri. Lalu enyah. Mata Jing Wunyuan liar dan kejam. Malam ini ia sudah merencanakannya lama. Mangsa sudah di depan mulut. Mana boleh lepas. Seorang kampungan dari kota Puyun berani-beraninya melukai anak buahnya dan merusak rencananya. Cari mati. Mu Bei menatap mereka berkeliling, lalu berkata pada Fan Xinxin, berdirilah baik-baik. Ia melepaskan pegangan. Melangkah maju. Tinju bergerak. Sederhana. Sekejap, ada yang tulang hidungnya patah, jatuh menjerit. Suara hantaman menyusul beruntun. Yang lain tumbang satu persatu. Tak ada yang sanggup menahan satu pukulan pun. Han Fa Ling Wunyuan Fang masih berdiri. Marah dan kaget campur aduk. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengayunkan tinju keras. Tinju penghancur batu. Angin pukulannya menggila, seolah mampu memecah batu. Mu Bei mengibaskan tangan. Sebuah tamparan melayang, lebih cepat dari pukulan lawan. Tepat menghantam wajah Jing Wunyuan. Ia terpelanting ke tanah. Setengah giginya rontok. Gadis berdandan tebal tak kuasa gemetar. Padahal yang paling lemah di antara mereka berada di tahap pertengahan tempat tulang, sementara Jing Wunyuan berada di puncak tempat tulang. Tapi di tangan Mu Bei, mereka selemah ini. Bahkan Fan Xinxin yang mabuk pun terbelalak, tubuhnya goyah nyaris tak tegak. Seolah melihat hantu. Ayo, kata Mu Bei. Ia maju, menarik Fan Xinxin kembali ke kediaman Fan. Tak lama, mereka tiba di depan gerbang. Dari jauh terlihat bibi berdiri gelisah di luar. Suan Qingsui menghela napas lega dan cepat menghampiri. Dasar anak bandel, minum sebanyak ini. Lalu tersenyum pada Mu Bei. Terima kasih, Bei. Ayo, masuk, istirahat di dalam bersama bibi. Tak usah, Bi.
Aku sudah menyewa sebuah rumah kecil di utara kota. Untuk sementara aku tak mengganggu di dalam. 2 hari lagi aku datang menjenguk. Mu Bei tersenyum. Setelah berbasa-basi sejenak dengan Suan Qingsui, ia kembali ke rumah kecil yang disewanya. Ia mengambil pedang Zuk, lalu berlatih pedang 72 di halaman. Setelah itu, ia melatih langkah angin 9 putaran. 2 jam kemudian, ia berhenti dan masuk ke dalam untuk beristirahat. Waktu bergulir. Langit memutih. Matahari pagi terbit. Mu Bei bangun lebih awal. Menyambut cahaya fajar, ia mengatur napas dan menekuni aliran, satu pedang mengungguli dunia. 2 jam lewat barulah ia berhenti. La meregangkan tubuh. Berniat makan sesuatu, lalu mempelajari seni pil dan esensi kultivasi. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Bab 30, Cincin Penyimpanan 10 Arah. Mu Bei membuka pintu halaman. Di luar berdiri seorang gadis cantik. Fan Xinxin. Mu Bei agak terkejut, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Ibu yang kasih tahu, bisik Fan Xinxin. Mu Bei langsung mengerti. Kemarin ia sempat bilang pada bibi kalau ia akan tinggal di sini. Yang itu, terima kasih untuk kemarin. Ini kue yang kubeli dari Su Xin Fang. Fan Xinxin menunduk, lalu menyodorkan sebuah kotak kayu yang cantik dengan kedua tangan. Mengingat dirinya sempat meremehkan Mu Bei kemarin tapi justru diselamatkan olehnya, rona malu pun naik di pipinya. Mu Bei tersenyum. Adik sepupunya memang agak tinggi hati, tapi bisa segera mengakui kesalahan, jadi tak buruk. Ia menerima kue itu, masuk. Halaman kecil itu tak besar, tapi tertata lengkap. Ada meja batu kuning dan kursi kayu aprikot. Di sekeliling, bunga dan rumput semerbak. Kakak sepupu lumayan kaya ya, bisa sewa tempat seperti ini. Biaya sewa pasti mahal. Fan Xinxin tercengang. Sebisanya. Mu Bei mengambil sepotong kue dan mulai makan. Ia belum sarapan, kue ini pas. Fan Xinxin memutar bola mata, lalu berdecak kagum, tak menyangka, meski kakak sepupu tinggal di kota Puyun yang kecil, kemampuanmu tetap segitu hebat. Takut disalahpahami, ia buru-buru menambahkan, aku tak bermaksud merendahkan, ya. Hanya saja, di kota kecil, jarang ada anak muda sekuat kakak sepupu. Tadi malam, Mu Bei dengan mudah merontokkan Jing Wunyuan dan kawan-kawan. Itu benar-benar mengejutkannya. Langka bukan berarti tidak ada, kata Mu Bei. Fan Xinxin menjulurkan lidah, lalu mendengus, aku akui kakak sepupu hebat. Tapi dibanding senior Jing Wenkang, masih jauh. Ia mengagumi. Senior Jing itu orang nomor 1 di generasi kami di kota prefektur. Dengan kultivasi tahap Yunsui awal, dia bisa menghadapi ahli puncak Yunsui tanpa kalah. Bahkan para mentor Akademi Changyu memujinya, bilang kalau diberi waktu, senior Jing pasti jadi Grandmaster bela diri. Mu Bei menggumam, memang hebat. Aduh, kakak sepupu jangan sedih dong. Walau kamu belum sekuat senior Jing, kamu juga tidak kalah kok. Dan jujur saja, wajahmu ini cakep banget. Masa depan cerah. Kalau kamu mau, banyak gadis kecil yang bakal nempel. Fan Xinxin mencoba menghibur. Mu Bei tak berkomen. Sedih apanya? Black. Tiba-tiba, pintu halaman ditendang terbuka, 2 pemuda melangkah masuk. Yang satu berjubah ungu, satunya berseragam perak. Kak, itu dia. Pemuda berjubah ungu menunjuk Mu Rei sambil menatap garang pada pemuda berseragam perak. Jing Wunyuan dan senior Wenkang. Fan Xinxin melihat si perak, langsung paham kalau Jing Wunyuan membawa kakaknya untuk membalas dendam pada Mu Bei. Ia buru-buru menjelaskan. Senior Wenkang, kemarin Jing Wunyuan berniat jahat padaku. Kakak sepupuku terpaksa membalas. Dasar jalang, tutup mulut. Kalau aku, Jing Wunyuan, sudi melirikmu, itu kehormatanmu.
Dengan posisi kalian ibu anak di kediaman Fan, masih berani sok suci di depanku. Sok apaan? Jing Wunyuan memaki habis-habisan, lalu melirik Mu Bei dan menggeram, kau pikir di kota prefektur Beijun ini, setelah memukul tuan muda ini, kau bisa lolos dari balasannya? Menyelidiki di mana kau tinggal itu sangat mudah bagiku. Sambil menunjuk Mu Bei, ia berkata pada Jing Wenkang, "Kak, hajar." Plak. Jing Wenkang menamparkan keras pipinya, memutus kalimatnya. Jing Wunyuan melongo, "Kak, kenapa kau?" Plak. Jing Wenkang membalik tangan, menamparkan satu lagi. Di bawah tatapan terbelalak Jing Wunyuan dan Fan Xinxin, Jing Wenkang melangkah cepat ke hadapan Mu Bei, mengatupkan tangan hormat. "Saudara, maafkan. Adikku nakal dan kurang ajar," ujarnya. Ia menjelaskan, "Pagi ini dia datang memohon padaku. Dari ciri-ciri yang dia gambarkan, aku menebak orang itu adalah saudara. Jadi aku ikut ke sini." Tak disangka, ternyata benar. Ting Wenuan terpaku, "Kak, kau kenal dia?" Berlutut, Jing Wenkang menunjuk adiknya dan membentak. Jing Wunyuan bergidik. Tak berani membantah, ia berlutut menghadap Mu Bei. "Minta maaf." Jing Wunyuan membuka mulut, "Maaf. Keras sedikit. Maaf." Jing Wunyuan buru-buru mengangkat suara, tubuhnya gemetar. Jing Wenkang mendengus dingin, baru kemudian menatap Mu Bei lagi dan mengatupkan tangan, "Saudara, adikku memang anak manja tak becus. Maafkan kami." Ia juga menoleh pada Fan Xinxin dan meminta maaf, "Nona Xinxin, maafkan." Tentu saja ia mengenal Fan Xinxin. Mereka sama-sama berlatih di Akademi Changyu, dan Xinxin adalah salah satu gadis tercantik di kota prefektur. Tak disangka, Xinxin ternyata adik sepupu penyelamatnya. Di hati Fan Xinxin badai besar bergelora. Ia tahu persis, sikap sopan Jing Wenkang sepenuhnya karena Mu Bei. Mu Bei menyapu Jing Wenkang dengan satu tatapan, lalu menoleh pada Jing Wunyuan, "Barusan kau menghina adik sepupuku Jalang." Jing Wunyuan menggigil, lantas menamparkan pipinya sendiri berulang kali, "Maaf, aku salah. Mulutku yang jalang, akulah yang hina. Maaf. Lah memang anak mania, tapi tidak bodoh." Kalau Mu Bei bisa membuat kakaknya orang nomor satu di generasi mereka bersikap segan, pasti ada alasan besar di baliknya. Ia tak tahu persis apa, tapi ia paham satu hal, jangan lagi mencari gara-gara dengan Mu Bei. Mu Bei menatapnya, cuma satu kalimat. "Jangan pernah ganggu adik sepupuku lagi." Ya. Jing Wunyuan mengangguk berkali-kali. Melihat Mu Bei tak berniat memperpanjang, Jing Wenkang ikut lega. "Tenang, saudara. Kalau dia berani lagi mengincar Nona Xinxin, akan kupatahkan 3 kakinya." Ia berjanji sambil mengatupkan tangan. Bab ini belum selesai, silakan klik halaman berikutnya untuk membaca kelanjutannya. Mu Bei mengangguk, tak berkata apa-apa lagi. Jing Wenkang menoleh pada Jing Wunyuan dan membentak, "Kembali dan tutup diri. 1 bulan jangan keluar dari kediaman Jing." Jing Wunyuan mengangguk terus, berdiri dan kembali meminta maaf pada Mu Bei, lalu mundur keluar dengan membungkuk. Ia menutup pintu halaman dengan hati-hati. "Dasar bajingan." Jing Wenkang menggerutu, jelas jengkel. Sesaat hening. Lalu Jing Wenkang berkata pada Mu Bei, "Soal pengejaran waktu itu sudah jelas. Itu perbuatan paman kedua yang mengirim orang diam-diam. Keluarga sudah menahan dia. Semua jaringan bawah tanah yang terlibat kami bersihkan semalam. Saudara tak perlu khawatir ada masalah datang." Mu Bei mengangguk, "Bagus." Jing Wenkang mengepalkan tangan, kembali berterima kasih dengan sungguh-sungguh, "Sekali lagi terima kasih, saudara. Kalau bukan karena saudara turun tangan waktu itu, aku pasti mati." "Tak perlu sungkan. Anggap saja kebetulan," kata Mu Bei. Fan Xinxin bisa menangkap garis besarnya. Jing Wenkang sempat dikejar dan tak sanggup melawan. Mu Bei lah yang menyelamatkannya.
Kakak sepupu, kamu lebih kuat dari senior Wenkang. Ia melongo. Mu Bei tidak menjawab. Jing Wenkang tersenyum pahit, digabung 10 orang sepertiku pun, mungkin masih bukan tandingan kakak sepupumu. Fan Xinxin benar-benar terdiam. Orang nomor 1 di generasi kota prefektur menyatakan bahkan 10 dirinya bukan lawan Mu Bei. Jing Wenkang menatap Mu Bei, saudara, bolehkah sekarang aku tahu nama? Supaya aku bisa mengingat nama penyelamatku. Mu Bei, jawab Mu Bei. Jing Wenkang mengepalkan tangan, terima kasih, saudaramu. Apakah saudara berkenan? Aku ingin menjamu di kediaman Jing untuk mengucap terima kasih secara resmi. Mu Bei menggeleng, jamuan tak perlu. Niatmu aku terima. Baiklah. Sama-sama orang yang menjunjung budi dan dendam, Jing Wenkang tidak memaksa. Ia berganti berkata, kota prefektur ini penuh jaringan yang saling berkait, dan anak-anak mania berkeliaran. Nanti kalau saudaramu butuh sesuatu di sini, tolong kabari aku. Pasti akan kubantu sekuat tenaga. Ia tinggal sebentar di halaman, lalu pamit pergi. Halaman kembali sunyi. Fan Xinxin menatap Mu Bei, melongo tak berkedip. Apakah wajahku ada bunga? Mu Bei meliriknya. Fan Xinxin tersadar. Ia memandang Mu Bei tak percaya, kakak sepupu, kamu bukan hanya cakep, kekuatanmu juga segitu gila. Senior Wenkang saja bukan tandingan. Ini benar-benar luar biasa. Mata Fan Xinxin berbinar, menatap Mu Bei tanpa berkedip. Sebisanya. Kalau ini cuma sebisa, kami semua di generasi ini harus bagaimana hidup? Kata Fan Xinxin. Ia mendekat lalu memeluk lengan Mu Bei, aku sudah putuskan. Mulai sekarang, kakak sepupu adalah idolaku. Mu Bei. Fan Xinxin menempel manja untuk beberapa saat, lalu berkata, oh iya, ibu menitip pesan. Beliau mengundangmu makan di kediaman Fan. Baik. Mu Bei mengangguk. Undangan Jing Wenkang boleh ia tolak. Tapi untuk bibi, ia harus menghormati. Ia sempat bertanya pada Fan Xinxin, tadi, Jing Wenyuan bilang kamu dan bibi tidak diperlakukan baik di kediaman Fan. Kenapa? Fan Xinxin menunduk, sejak ayah meninggal 2 tahun lalu, muncul Ban Fak Gosin di belakang posisi kami di kediaman semakin menurun hari demi hari. Ia memaksakan senyum, tapi tak apa. Aku akan berusaha jadi kuat. Begitu aku kuat, gosip itu akan hilang sendiri. Mu Bei mengangguk. Ia jadi paham kenapa adik sepupu ini begitu mengidolakan para ahli. Mungkin karena hal itu. Kakak sepupu percaya kamu akan jadi sangat kuat. Ia menenangkan. Ya. Fan Xinxin mengangguk kuat, terima kasih, kakak sepupu. Mu Bei tersenyum. Setelah mengobrol ringan sebentar, mereka meninggalkan halaman kecil itu dan berjalan bersama menuju kediaman Fan. Sampai di sana, tempat tinggal bibi berada di sudut kompleks. Beberapa kamar mengapit halaman sempit, lingkungannya sederhana. Tempatnya kecil, Bei, jangan sampai kamu keberatan. Xuan Qingsui, sang bibi, sangat senang melihat Mu Bei datang. Bibi bercanda. Mu Bei menanggapinya dengan sopan. Xuan Qingsui menyiapkan banyak hidangan. Mu Bei mendapati semuanya adalah menu favoritnya dulu. Hatinya hangat. Ayo, silakan makan. Xuan Qingsui menyambut dengan ramah. Di sini semua keluarga, Mu Bei pun santai. Mereka bercakap sambil tertawa tak lama, satu meja hidangan habis tak bersisa. Kakak sepupu, sore ini di Paviliun Ziwei ada lelang. Aku kebetulan dapat 2 tiket masuk. Mau ikut? Fan Xinxin mengedip, katanya, kali ini banyak barang baru yang aneh-aneh. Yang paling utama, ada sebuah cincin penyimpanan 10 kubik. Bersambung.